15 sampai 19 tahun tuh aktif banget. Aktif banget. Oh, di remaja gitu. Saya dulu di remajanya sebutannya Youth for Christ. Oh, Youth for Christ, ya. Dan saya aktif di situ. Terus dari itu saya juga mimpin misa Inggris di Stella Maris dulu. Bahasa Inggris? Keren dong berarti bahasa Inggrisnya. Lumayan. Oh, lulusan mana? Lulusan sekolah, ya. Itu tuh kalau nggak salah syahadatnya di Asikro ya? Iya, di Asikro. Oh ya, alhamdulillah. Oh, ceritanya jadi papa datang mau bawa pulang. Mau bawa pulang. Tapi akhirnya malah diperbolehkan waktu itu. Pas itu nggak boleh sama Fani sebenarnya ya. Bawa pulang. Karena takutnya kalau melihat orang tua saya ya, takutnya kalau udah pulang nggak balik lagi gitu. Oh, gitu. Tapi waktu itu Melisa masuk Islam alasannya karena memang panggilan dari hati dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada alasan lain? Mungkin untuk nikah atau apa gitu? Bukan? Enggak. Bukan ya? Oke. Waktu itu umur berapa, Men? Waktu 24. 24 tahun? 24 tahun. Emang di gereja nggak aktif gitu atau gimana? Pas di gereja itu pas saya umur sekitar 15 sampai 19 tahun tuh aktif banget. Aktif banget? Oh, di remaja gitu? Saya dulu di remajanya sebutannya Youth for Christ. Oh, Youth for Christ, ya. Dan saya aktif di situ. Terus dari itu saya juga mimpin misa Inggris di Stella Maris dulu. Bahasa Inggris? Keren dong berarti bahasa Inggrisnya. Lumayan. Oh, lulusan mana? Lulusan sekolah, ya kalau kuliahnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, yang pernah memimpin misa di Stella Maris ya katanya. Bagi kawan-kawan yang parokinya di Stella Maris, saya butuh informasi dong dengan ibu yang bernama Melisa ini. Katanya dia pernah memimpin misa katanya di Stella Maris. Dan juga mengikuti yang adalah perkumpulan bernama Youth for Christ. Lalu dia pernah memimpin misa bahasa Inggris di Stella Maris. Oke, itu pernyataan yang bagi saya sangat lucu Bapak Ibu ya. Dia bilang tadi dia di usia 15 sangat aktif ya di salah satu perkumpulan yang bernama Youth for Christ. Kemudian dia mengatakan bahwa dia pernah memimpin misa pada usia itu. Saya kurang tahu ya usia itu atau usia 24 tahun tadi. Tetapi yang lucu Bapak Ibu, ini kan orang berbohong ya. Tidak ada dalam ajaran Katolik itu perempuan memimpin misa. Apalagi kalau usianya 15 tahun. Dia seorang perempuan. Katolik tidak punya pastor perempuan yang memimpin misa. Buktinya nanti saya akan tampilkan kitab hukum kanonik Gereja Katolik tentang aturan siapa yang boleh memimpin misa. Nah, sebelum saya tampilkan itu, saya ulangi lagi Bapak Ibu omongannya tadi ya. Saya sangat senang mengulangi gitu loh. Omongan yang dia ucapkan itu ya. Kita dengarkan lagi. Papa datang mau bawa pulang. Mau bawa pulang. Tapi akhirnya malah diperbolehkan waktu itu. Pas itu nggak boleh sama Fani sebenarnya bawa pulang. Karena takutnya kalau melihat orang tua saya ya, takutnya kalau udah pulang nggak balik lagi gitu. Oh, gitu. Tapi waktu itu Melisa masuk Islam alasannya karena memang panggilan dari hati dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada alasan lain? Mungkin untuk nikah atau apa gitu? Bukan? Enggak. Bukan ya? Oke. Waktu itu umur berapa, Men? Waktu 24. 24 tahun? 24 tahun. Emang di gereja nggak aktif gitu atau gimana? Pas di gereja itu pas saya umur sekitar 15 sampai 19 tahun tuh aktif banget. Aktif banget? Oh, di remaja gitu?
Saya dulu di remajanya sebutannya Youth for Christ. Oh, Youth for Christ, ya. Dan saya aktif di situ. Terus dari itu saya juga mimpin misa Inggris di Stella Maris dulu. Bahasa Inggris? Keren dong berarti bahasa Inggrisnya. Lumayan. Oh. Oke, saya ulangi omongannya Bapak Ibu. Saya juga mimpin misa bahasa Inggris di Stella Maris. Wahai umat-umat yang ada di paroki di Stella Maris, ini kan di Jakarta ya. Saya kurang tahu Stella Maris mana ya. Kayaknya Jakarta ini maksudnya dia ini ya. Bapak Ibu, saya mohon informasi dengan perempuan satu ini. Kapan dia mimpin misa? Saya mendengarkan itu tadi Bapak Ibu. Sebelum saya live ini, saya ketawa-ketawa ya. Kok bisa-bisanya berbohong gitu loh. Dia nggak tahu bahwa ini adalah dunia medsos. Dunia medsos itu kalau Anda salah omong ya, terutama gereja Katolik Bapak Ibu, karena kita punya aturan-aturan, kita punya pakem-pakem, punya dokumen-dokumen yang mengatur soal hal-hal semacam ini. Jadi ketika seorang perempuan ini berbohong Bapak Ibu, kalau saya sih ya, contohnya nih, anggaplah saya yang sedang ditanggapi ini. Ketika saya mendengar ini saya malu. Ya. Mudah-mudahan dia tidak malu ya Bapak Ibu ya, karena memang sudah terbiasa berbohong kan begitu ya. Oke, sekarang mari kita buktikan apakah seorang perempuan boleh memimpin misa. Saya buktikan dengan dokumen gereja Katolik. Ingat Bapak Ibu, gereja Katolik punya dokumen, nggak sembarangan ngomong. Saya juga nggak sembarang ngomong bahwa perempuan tidak bisa memimpin misa. Tapi saya ngomong begini karena ada data, ada dokumen dan ya. Itu sudah dari zaman para rasul, tidak ada namanya pastor perempuan ya, dan ada juga dalam surat-surat para rasul ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk katekese sedikit buat kita ya. Kita buka yang namanya kitab hukum kanonik ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya ya, saya yakin orang Katolik itu biasanya rajin-rajin membaca. Oke, kitab hukum kanonik atau Code of Canon Law. Nah, di sini kita membahas mengenai siapa yang boleh memimpin misa, mengapa, dasarnya apa, alasannya kenapa. Di beberapa kanon ini dijelaskan mengenai siapa yang boleh memimpin misa. Dan pernyataan tadi yang bernama Melisa itu bohong Bapak Ibu. Itu bohong. Kalau orang di luar Katolik tidak percaya, perhatikanlah ketika kan sudah sering live streaming sekarang kalau ya, misa gereja Katolik. Perhatikan misa gereja Katolik, apakah Anda pernah melihat perempuan memimpinnya? Jadi tidak perlu terlalu jauh-jauh. Anda cukup mencari di YouTube, mana nih gereja Katolik nih, cari. Ya, Bapak Ibu cari. Lalu putarlah itu misa-misa yang sudah lalu-lalu itu. Lalu perhatikan apakah ada seorang perempuan memimpin misa di gereja Katolik. Nah, itu cara membuktikan sederhananya supaya Anda tidak repot-repot untuk datang ke paroki. Oke, mulai ada saudara petir berkumandang di langit untuk merestui apa yang saya sampaikan bahwa yang disampaikan itu bohong ya. Oke, di sini hujan Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada suara-suara saudara petir yang sedang berkumandang, abaikan saja, kita lanjut saja. Baik. Kita lihat Bapak Ibu beberapa kanon ini yang mengatur tentang siapa yang memimpin misa. Mulai dari kanon 898. Saya bacakan saja, Bapak Ibu juga bisa bacakan sebenarnya dari rumah ya. Dikatakan pada kanon 898, umat beriman Kristiani hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus dengan mengambil bagian aktif dalam perayaan kurban mahaluhur itu, menerima sakramen itu dengan penuh bakti dan kerap kali, serta menyembah sujud setinggi-tingginya para gembala jiwa-jiwa dalam menjelaskan ajaran mengenai sakramen itu. Hendaknya tekun mengajarkan kewajiban itu kepada umat beriman. Oke, tadi ada kesalahan baca Bapak Ibu. Bahasa Indonesia saya atau tanda bacanya saya saya lupakan ya. Mulai dari para gembala ya tadi Bapak Ibu ya. Oke, para gembala ya itu satu kalimat ya.
Terpisah dengan yang depannya, terpisah dalam arti cara bacanya tadi saya salah. Oke, silakan Bapak Ibu baca. Oke. Sekarang kita masuk kepada kanon 899 artikel 1. Artikel 1 mengatakan demikian. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri dan gereja. Di dalamnya Kristus Tuhan melalui pelayanan imam mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa dengan kehadirannya secara substansial dalam rupa roti dan anggur, serta memberikan dirinya sebagai santapan rohani kepada umat beriman yang menggabungkan diri dalam persembahannya. Perhatikan Bapak Ibu, dalam gereja Katolik istilah imam itu sudah melekat kepada laki-laki. Ya, ini bukan karena diskriminasi, tetapi karena memang itu berasal dari zaman Yesus. Ya, berasal dari zaman Yesus. Kata imam itu melekat kepada kaum laki-laki. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus memilih para rasul itu, dia memilih 12 laki-laki. Meskipun ada murid perempuan, tetapi tidak menjadi bagian dari bilangan para rasul. Bahkan ketika memilih 70 murid yang lain, Bapak Ibu, saya punya nama-namanya, rata-rata laki-laki. Ya. Kenapa? Itukah diskriminasi? Tidak. Kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, Bapak Ibu, keturunan Lewi itulah yang menjadi imam. Dan imam itu selalu laki-laki. Misalnya Bapak Ibu pernah mendengar Zakaria itu seorang imam. Imam Zakaria misalnya. Ya. Lalu Anda membaca ketika zaman Salomo misalnya di Bait Allah. Ada imam juga di sana. Oke. Ini artikel 1 sudah bercerita mengenai imam. Tidak mungkin seorang Melisa tadi itu adalah seorang imam. Karena dia seorang perempuan. Dalam gereja Katolik perempuan bukan imam. Dalam konteks Ekaristi di sini Bapak Ibu. Bahkan dalam konteks keluarga pun panggilan imam itu kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Oke. Baik.